itu langsung di boost untuk panasnya itu. Jadi bisa sampai 400 derajat lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya ingin berbagi dengan kawan-kawan sesama teknisi tentang pengalaman saya selama menggunakan blower Sugol 8650. Kurang lebih pemakaian sekitar 5 bulan. Dan saya akan mencoba mengulas apa saja fitur yang terdapat pada blower ini dan apa saja kekurangan dan kelebihan dari blower Sugol 8650 seperti yang ada di belakang saya. Jadi sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Kan nama saya Angki, saya bukan siapa-siapa. Saya seorang teknisi pemula dan teknisi kampung yang mencoba peruntungan di dunia servis handphone. Oke, jadi kita lanjut ke bagian pembahasan yang pertama, yaitu spesifikasi. Jadi beginilah wujud dari blower Sugol 8650. Untuk spesifikasi blower ini menggunakan daya maksimal 1300 watt dan bobotnya sendiri kurang lebih 8 kg. Untuk ukurannya yaitu lebar 19 cm, tinggi 17 cm dan panjangnya 26 cm. Dan untuk range temperatur yaitu dari 100 derajat sampai 550 derajat Celcius. Wow, lumayan panas. Sedangkan untuk hembusan anginnya yaitu berkisar dari 1 sampai 200 liter per menit. Jadi kawan-kawan, untuk hembusan angin blower itu hitungannya menggunakan skala liter. Berapa banyak udara yang ditiupkan dalam waktu 1 menit. Oke, jadi kita lanjutkan ke bagian fitur. Untuk fitur yang pertama, Sugol 8650 memiliki 4 buah channel memori penyimpanan, di mana fungsinya ini untuk menyimpan settingan yang biasa digunakan oleh teknisi dalam mengeksekusi setiap pengerjaan. Misalnya, untuk memanaskan papan PCB, saya menggunakan panas 250 derajat dan anginnya 50. Jadi saya simpan di channel 1. Kemudian untuk mengangkat konektor charge atau soket-soket yang terdapat pada papan PCB, saya gunakan panas 350 dan angin 50. Saya simpan di channel 2 dan seterusnya sampai channel keempat. Fitur ini memudahkan kita untuk tidak lagi menyetel saat akan melakukan pengerjaan. Jadi kita sangat dipermudah dengan fitur ini. Kemudian lanjut ke fitur yang kedua. Blower ini memiliki 4 buah tombol pengaturan suhu, yaitu untuk tombol yang besar menaikkan atau menurunkan suhu sebanyak 1 angka. Sedangkan untuk tombol yang kecil menaik turunkan suhu sebanyak 10 angka. Jadi fitur ini sangat memudahkan kita menaikkan atau menurunkan suhu dengan cepat. Begitupun pada tombol penyetelan angin, kita juga mendapatkan 4 buah tombol yang cara kerjanya sama seperti tombol yang ada pada bagian suhu. Hanya saja kalau tombol kecil di bagian suhu itu dikali 10, kalau pada bagian angin itu dikali 5. Kenapa begitu? Karena bagian angin perubahannya itu sangat signifikan. Dan lagi-lagi ini sangat memudahkan kita untuk melakukan penyetelan secara cepat. Kita lanjut pada fitur yang ketiga. Sugol 8650 juga menyediakan 4 buah tombol yang fungsinya itu untuk tombol 1 menghidupkan dan mematikan suara buzzer. Jadi buat kawan-kawan yang tidak ingin ada suaranya, jadi teman-teman bisa menekan dan menahan tombol ini selama sekitar 3 detik. Nah, kemudian tombol kedua untuk merubah skala suhu menggunakan Celcius atau Fahrenheit. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin terbiasa dengan skala Fahrenheit, ya untuk tampilan layarnya kita bisa atur di tombol yang kedua ini. Lanjut tombol ketiga untuk cold line, yang dimana fungsinya ini untuk mengatur hembusan angin
yang sebentar akan saya jelaskan cara pemakaiannya. Jadi kita lanjutkan dulu pada tombol yang keempat, yaitu kalibrasi. Yang fungsinya ini untuk kita mengkalibrasi blower apabila terjadi ketidaksesuaian pada suhu yang dikeluarkan oleh blower dan apa yang ditampilkan di layar. Jadi seperti itu kawan-kawan. Next, pada fitur yang keempat, blower ini dibekali dengan tombol mode yang fungsinya itu untuk merubah rentang waktu pemanasan elemen blower sehingga mencapai suhu yang diinginkan. Pada mode gentle sendiri, rentang waktu pemanasannya itu lumayan lama untuk mencapai suhu yang diinginkan. Dan mode general, waktu pemanasan hampir mirip dengan blower pada umumnya. Jadi rata-rata di blower, misal kita ingin mengatur suhu sekian derajat, ya dari 0 sampai dengan suhu yang kita atur itu dia butuh waktu beberapa saat dan nggak terlalu lama. Sedangkan pada mode rapid, rentang pemanasannya itu lebih cepat. Misalnya kita mengatur suhu 300 derajat dari 0, untuk ke 300 derajat dia butuh waktu yang cepat sehingga elemennya itu langsung di boost untuk panasnya itu. Jadi bisa sampai 400 derajat lebih. Kenapa? Biar itu cepat mencapai suhu kerjanya. Kemudian diturunkan perlahan. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan mudah dipahami. Jadi lanjut pada fitur yang kelima. Ini salah satu fitur yang spesial. Di mana untuk fitur ini yang kelima ini terdapat tombol channel shortcut pada gagang blowernya. Nah, kawan-kawan bisa lihat pada gagang ini terdapat 4 tombol channel, yaitu ada channel 1, channel 2, channel 3, dan channel 4. Lagi-lagi ini sangat memudahkan kita untuk mengontrol perpindahan channel dengan cepat tanpa harus menekan tombol yang ada pada body blowernya. Jadi cukup mudahkan untuk pengoperasiannya. Kita next fitur yang keenam masih pada gagang blower, yaitu terdapat satu buah tombol cold wine. Nah, tadi ini sempat saya jelaskan di atas. Jadi di mana fungsi tombol ini untuk meniupkan udara saja tanpa adanya panas. Nah, fungsinya untuk mendinginkan elemen blower dengan cepat. Jadi kawan-kawan nggak perlu harus nunggu lama untuk mendinginkan elemen blowernya. Jadi kita pakai aja tombol ini. Atau juga fitur ini bisa kita gunakan untuk kurang lebih sebagai kipas atau peniup untuk mendinginkan papan PCB setelah di blower. Nah, jadi itulah salah satu fungsinya. Kalau misal kawan-kawan menggunakan kipas atau apalah untuk meniup dan mendinginkan, atau setelah dibersihkan papan PCB ada sisa-sisa cairan, nah itu kita bisa tiup menggunakan mode cold wine. Jadi itu salah satu fitur yang saya suka. Tidak lupa pula blower ini dia sudah memiliki fitur auto sleep sebagaimana ya sudah terdapat pada kebanyakan blower yang beredar di pasaran. Ya, jadi ketika gagang blowernya kita taruh di dudukannya, ya dia langsung auto sleep. Jadi dia kembali dingin dengan sendirinya. Sekarang kita akan masuk pada bagian apa saja kekurangan dari blower ini. Satu, yaitu harganya yang menurut saya lumayan cukup mahal bagi seorang teknisi pemula seperti saya. Akan tetapi untuk para teknisi profesional yang mungkin tarifnya lumayan dan dananya banyak atau uang yang banyak, ya untuk harga segini, untuk harga blower ini ya gak terlalu berpengaruh sih. Terus untuk kekurangan yang kedua, yaitu blower ini memiliki bobot yang lumayan berat. Jadi sekitar 8 kg. Ya mungkin kalau udah di packing sama dus-dusnya itu sekitar 9 kg. Nah, yang susahnya ketika kita ingin beli di online shop itu untuk bobot 9 kg itu ya untuk ongkos kirimnya terhitung bisa membengkak, atau untuk ongkos kirimnya itu ya berarti akan lebih mahal. Jadi itu menurut saya untuk kekurangan yang kedua. Dan dari selama pemakaiannya menurut saya hanya itu saja sih kekurangan dari blower Shogun 8650 ini. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Ini pendapat saya pribadi, blower Shogun 8650 layak untuk dibeli karena ada banyak fitur-fitur yang terdapat pada blower ini, yang dimana itu sangat memudahkan kita dalam mengoperasikannya dan menunjang pekerjaan untuk mengeksekusi sebuah perangkat smartphone. Ya, walaupun dari segi harga blower ini dibanderol dengan range harga itu jadi sekitar 4 sampai 5 jutaan. Bahkan ada yang jual 6 juta, saya nggak tahu kenapa harganya seperti itu. Tapi untuk saya sendiri ya kemarin saya dapat di sekitar 4 jutaan. Kalau untuk teman-teman yang ingin beli, saya tidak mencantumkan link pembeliannya di deskripsi karena memang saya nggak beli di online shop. Saya langsung beli ke suppliernya. Jadi saya melalui via WA karena kebetulan untuk
untuk suppliernya itu temenan sama saya di WA. Jadi seperti itu. Jadi silakan teman-teman yang ingin mendapatkan info bisa komen ataupun inbox di Facebook saya Smartech Gorontalo ataupun DM di Instagram Smartech Gorontalo. Jadi buat teman-teman yang ada rencana untuk mengupgrade blower ini bisa dipertimbangkan untuk dibeli. Dan buat kawan-kawan yang dananya belum cukup untuk membeli blower ini, ya jangan dulu dibeli karena masih banyak blower yang bagus di luaran sana. Fungsinya juga itu sudah sangat bagus dan bisa menyamai daripada fungsi blower ini. Ya pada intinya untuk blower ini dia menangnya di bagian fitur. Tapi kalau untuk konsistensi panasnya ya masih banyak blower yang selain Sugon ini juga atau ada Sugon-Sugon yang lainnya yang bisa jadi timbalan untuk kawan-kawan yang dananya belum cukup. Dan sebagai penutup yang ada di video ini semuanya murni pendapat saya pribadi. Jadi tidak ada dukungan dari pihak manapun. Bagi teman-teman yang ingin request untuk video selanjutnya kita mau bahas apa, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati menerima itu dan ketika saya ada kesempatan saya akan coba mengulas apa yang teman-teman ingin request dan selama itu saya bisa saya akan lakukan. Tapi kalau nggak bisa ya saya mohon maaf. Jadi buat yang suka dengan video ini ya silakan di like, yang nggak suka di dislike aja, yang mau subscribe silakan, yang nggak suka subscribe ya silakan juga kembali ke teman-teman masing-masing. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga rezekinya lancar dan keterampilan yang kita miliki semoga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Amin.